Halo, balik lagi dengan saya, Mace Papua di Amerika. Video ini adalah kelanjutan dari 2 video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video pertama maupun video kedua, saya sarankan untuk kalian nonton dulu video yang pertama dan yang kedua supaya ada cerita bersambungnya, supaya kalian bisa mengerti sambungannya untuk datang ke video ini. Nah, kita masih di seputaran culture shock ya. Kita bicara tentang gegar budaya yang saya alami, dan semua yang saya ceritakan di sini berdasarkan pengalaman saya sendiri, dan saya sudah buat catatannya. Karena panjang, jadi saya bagi-bagi menjadi 3 video, dan ini adalah video yang ketiga. Oke, kita lanjutkan. English logat African American. Karena suami saya, seperti teman-teman tahu yang sudah sering nonton video saya, kalian lihat bahwa suami saya adalah seorang African American, atau kalau di Amerika ini bilangnya black man. Maka ternyata mereka itu punya logat ya. Jadi kalau sama seperti kalian kalau nonton film ya, film-film barat yang terutama dari Amerika, bintang-bintang seperti Eddie Murphy ya, siapa lagi ya, banyak kok, Denzel Washington dan sebagainya. Banyak bintang-bintang film dari Amerika ini yang Black American, tapi kalau mereka main di film yang umum itu logatnya tidak keluar. Tapi coba kalian nonton yang benar-benar movie yang Black American movie, itu logatnya tuh benar-benar asli keluar ya. Jadi saya pun waktu baru datang itu merupakan culture shock untuk saya. Karena walaupun saya berpikir, wah bahasa Inggris saya bolehlah, cukuplah, bisa lah. Ternyata tidak, teman-teman. Dengan kemampuan bahasa Inggris saya yang menurut saya oke-oke, ternyata di sini nol. Saya sulit untuk mengikuti kalau suami sudah lagi ngobrol dengan keluarganya atau teman-temannya di kalangan African American. Itu mereka logatnya udah mulai keluar dan udah, I got lost. Saya nyasar, langsung hilang jalan karena tidak bisa mengikuti ya, tidak bisa mengikuti logatnya mereka. Makanya kalau suami ngomong sama saya, dia bicara memang benar-benar American English ya. Tapi kalau dia udah di kalangannya ya, kalangan keluarganya atau teman-temannya, waduh, udah deh, hilang lagi. I got lost. Jadi dia udah tahu, kalau teman-temannya juga udah tahu, kalau mereka udah cerita terus lihat ke saya dengan wajah bingung, apa ini, mereka bilang apa ini. Maka saya akan bilang, I'm sorry, I got lost. Saya bilang aja saya udah nyasar, hilang jalan. Seperti itu ya. Jadi itu juga culture shock, dan sampai hari ini saya masih belajar ya, masih berusaha untuk bisa mengikuti ya, setidaknya mengerti dulu ketika mereka bicara dengan dialek mereka, saya bisa mengikuti, memahami apa yang mereka bicara. Mungkin nanti tahun-tahun berikut saya akan belajar, mudah-mudahan nanti saya bisa berbicara seperti mereka. Tapi saat ini belum, karena saya baru sekitar 2 tahun di sini. Oke. Poin berikutnya yang juga saya alami merupakan culture shock. Dan yang poin ini benar-benar shock untuk saya, karena saya akhirnya di beberapa titik tertentu, di beberapa peristiwa tertentu, saya merasa seperti saya datang dari planet yang berbeda. Hanya karena situasi-situasi ini ya, tentang pengukuran ya, atau yang dibilang measurement ini alat ukur, satuan-satuan ukur, satuan-satuannya itu beda dengan di Indonesia ya. Karena di Amerika ini mereka menerapkan imperial measurement. Jadi kalau kita baca-baca di internet ya, Wikipedia dan sumber-sumber lain yang kalian bisa browse di internet,
imperial measurement itu sebenarnya datangnya dari Inggris. Tapi di satu masa ketika Amerika ini sudah berdiri jadi negara sendiri, mereka masih menerapkan itu di sini. Sehingga semua satuan-satuan ukuran itu beda sama kita yang di Indonesia, ya. Yuk, mari kita bahas satu-satu. Karena saya awalnya saya datang di sini, semua perbedaan ini membuat saya merasa, waduh, saya datang dari planet lain. Oke, contoh. Kalau kita mau timbang berat badan, di Indonesia kita pakai kilogram ya, timbangan itu. Kalau di sini pakai lbs atau yang dibilang pounds, ya. Jadi berat badan ditimbang, kalau di Indonesia kilogram, di sini kita pakai pounds atau yang lbs. Dan itu pun berlaku untuk kalau saya mau bikin kue, ya, itu pakai pounds. Sementara kan kita di Indonesia pakai gram, tepung berapa gram, di sini berapa pounds, dan cup. Itu juga alat ukur di sini pakai cup. Sementara di Indonesia bikin apa-apa, bahan-bahan kue, bahan-bahan makanan itu kita pakai gram. Kalau yang cair kita pakai mililiter, ya. Di sini pakai cup. Aduh, pokoknya itu beda banget. Dan hal lain yang berbeda juga dalam satuan yaitu jarak, satuan jarak. Jadi kalau kita bilang berapa jarak rumah kamu ke kota, berapa kilometer, itu kalau di Indonesia pakai kilometer, kalau di sini pakainya miles, ya. Kemudian tinggi badan, ya, tinggi badan atau tinggi pohon. Ini kita bicara kalau di Indonesia berapa meter tuh tinggi pohonnya kira-kira. Kalau di sini tinggi badan feet, ya. Tinggi biasa dibilang meter juga bisa, tapi feet. Kalau tinggi badan tuh feet. Kemudian apa lagi? Temperature. Satuannya beda di sini. Ya, kayak temperatur udara ini kalau di Indonesia kan kita pakai derajat Celcius. Kalau di sini kita pakai Fahrenheit, ya. Beda. Jadi apa-apa semua saya suka, aduh, kalau kita ukur meteran itu ya, teman-teman yang nonton video kami bikin teras kayu ini ya, deck ini, kan suami pakai meteran tuh, meteran tukang-tukang tuh. Saya mengertinya sentimeter, dia makanya inch. Itu tuh, itu juga beda ya. Jadi hal-hal beda ini yang membuat kalau saya mau masak, mau bikin resep kue apa, aduh pusing, saya harus konversi dulu semuanya baru saya mengerti. Sampai ke suhu ovennya itu saya harus konversi ke Celcius, atau dari Celcius saya konversi ke Fahrenheit biar saya ngerti, karena ovennya di sini pakai Fahrenheit, ya, kayak gitu. Nah, hal-hal ini dalam hal satuan ukuran ini sampai membuat saya pernah merasa waktu baru datang, saya merasa, waduh, saya datang dari planet lain kayaknya ini. Di sini alat ukurnya, satuannya semua beda, ya. Tapi ya sekarang lama-lama sudah mulai saya sesuaikan, ya. Ini kayaknya durasi sudah parah nih. Aduh, mudah-mudahan bisa diselesaikan ya, karena ini sudah bagian ketiga. Oke, kita tinggal sedikit. Poin berikutnya ya, tentang sikat gigi. Teman-teman, tentunya kalau teman-teman pikir sikat gigi kan hal sepele, semua orang juga sikat gigi kok. Teman-teman tahu nggak? Di sini itu suami saya sudah beli sikat gigi yang muter sendiri ya, elektrik, sejak saya tiba di sini. Tapi teman-teman tahu berapa lama baru saya bisa berani untuk pakai? 1 tahun. Dia beli sampai sudah mau 1 tahun, saya belum pakai. Masih ada di dalam laci di kamar mandi. Terus dia bilang begini, kenapa kamu belum pakai? Ya soalnya saya belum sampai ke situ, saya bilang. Ya, ini juga mengenai budaya ya. Di sini kan serba semua sudah canggih-canggih ya. Jadi sikat giginya tuh muter, sikat gigi listrik ya.
Itu salah satu. Kemudian cebok. Poin berikutnya cebok. Pilihannya cebok pakai tisu atau cebok pakai air. Nah, kita ini orang Indonesia. Kalau ceboknya pakai tisu, rasanya jijik. Aduh, kayaknya nggak bersih ya. Jadi itu juga culture shock. Nah, suami saya, untungnya dia baik sekali dan dia udah kayak MacGyver. Jadi dia bisa pasang sendiri. Sebelum saya datang pun dia udah pasangin selang untuk spray. Jadi saya ceboknya aman. Sejak saya tiba pun saya sudah aman karena ada cebok pakai air ya. Nah, tapi kalau lagi mengadakan perjalanan di sini, pastinya kita tidak akan menemukan toilet yang ada spraynya, ada air, ada selang airnya. Jadi ya mau tidak mau kita akalin ya. Saya bawa botol aqua ya, botol air minum begitu, air minum mineral untuk bisa pakai cebok. Dan kalau perjalanannya nggak jauh ya sebisa mungkin kita tahan lah untuk urusan-urusan begitu, kecuali pipis ya. Tapi kalau perjalanannya jauh ya mau nggak mau mungkin nanti ada urusan BAB, maaf nih ya, saya pakai air botolan ya, mineral. Kemudian bawa tisu basah ya, dan juga tisu kering. Tisu kering di toilet-toilet di sini tisu udah standar ya. Semua toilet, tempat pemberhentian mengisi bahan bakar ya, pasti ada toko kecilnya, supermarket, dan ada toiletnya. Jadi adalah tisunya sudah tersedia. Tapi itulah, cebok pakai air itu ternyata budayanya orang timur ya. Di dunia barat sini mereka justru geli. Mereka bilang, wah, jadi kamu tangannya kena dipupuk ya? Ya enggak juga. Kita geli, mereka cebok pakai kertas, pakai tisu. Mereka geli, kita ceboknya pakai tangan, langsung kena. serba beda ya. Jadi dari bagaimana mereka melihat kita, ternyata beda bagaimana kita melihat mereka juga ya. Ini karena inilah culture shock ya. Beda karena cara mereka hidup ya begitu. Jadi syukurlah untuk urusan cebok saya masih pakai air. Dan masih aman. Yang terakhir sekali sebelum saya tutup, karena saya tidak mau durasinya panjang-panjang, kasihan nanti yang nonton ya, baju dijemur. Kalau di Indonesia kan panas begini, kita cenderung tergoda untuk saya mau jemur handuk nih di luar sini. Ini kalau teman-teman lihat ya, saya punya apa ini namanya, teras kayu ini kan. Saya mau jemur di sini. Teman-teman tahu nggak? Saya pernah waktu itu handuk, karena habis hujan saya lap-lap ini kursi-kursi, terus handuk saya jemur di sini. Tahu nggak suami saya ngomongnya? Honey, baby, jangan dong jemur handuk di luar. Nggak enak, kita punya kok dryer di dalam. Nggak ada orang di lingkungan sini yang jemur baju di luar. Jemur baju di luar tuh cuma di Indonesia. Jadi itu memang sudah budaya di sini ya. Untuk baju ya masuk mesin cuci, masuk mesin pengering. Kita bisa jemur tapi tidak di luar. Di tempat saya ini tidak ada orang jemur pakaian di luar. Saya nggak tahu ya di tempat-tempat lain ya. Tapi itulah beberapa culture shock yang saya alami sejak waktu saya datang pertama kali ke Amerika, dan sekarang saya sudah 2 tahun di sini ya, sudah mulai bisa lebih beradaptasi, masih dalam masa-masa penyesuaian ya. Itu sebabnya saya ingin sekali bikin video-video, karena ini juga merupakan perjalanan saya, bagaimana saya beradaptasi datang dari Papua di Indonesia untuk mulai hidup di Amerika ini. Dan mudah-mudahan video-video saya bisa memberi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.